Ya lu. Ya, ini kita mau membahas tentang kontes. Sebentar. Bukan biasanya halo Bori apa-apa gitu-gitu dong. Iya, alainya nggak ada alainya. Iya, kaku banget. Halo Bori, hari ini gua nggak in frame ya Bori. Di depan gua ini sekarang kedengeran atau enggak ya? Kedengeran sih harusnya. Jadi depan gua nih sekarang ada ya, sebelah kiri itu ada Bang Ganteng, Mas Bro alias Bang Mamat alias Bang Matsuandi. Komplit amat ya. Salah satu juri kita nanti yang akan mengisi di kontes Bhinneka 2022. Nah, di sebelah kanan kita sekarang ada Pak Andrew alias Pak Tota alias Pak Malvin. Penting amat dibantu ya. Kan? Dari Rumah Koki. Nah, Bori, ini akan dijelaskan oleh mereka seputar event yang akan kita jalankan, kelas-kelasnya apa dan bagaimana cara menjurinya. Cuman ya tidak spesifik, tidak mendetail. Nah, mari kita saksikan pembahasan dari beliau-beliau ini ya Bori ya. Gaskan Om. Oke, tos dulu Mas Bro. Siap. Ya. Ini udah gua kenal dari tahun 2010 main ikan ya. Sedap. Jadi sangat seniornya senior nih. Oke, ya buat teman-teman yang ada di sana ya, kita dari komunitas Bhinneka pengen membuat satu event ya. Kebetulan di sebelah saya kayak yang tadi udah dijelasin sama Om Bot ya, ini ada salah satu penggiat ikan mas koki dulu ya, dulu ya Bro ya. Siap. Iya, sekarang udah nggak main ikan koki lagi. Sekarang udah tinggal menikmati hidup. Iya nggak sih? Iya, dagang pelet ya Bro. Iya. Tinggal mantau aja. Tinggal mantau ya. Tapi dulu kokinya keren-keren. Ya, jadi beliau ini akan menjadi salah satu juri ya di kontes kita nanti. Dan kebetulan di sini kita bersama Mas Bro, salah satu juri. Kita mau ngasih tahu ke teman-teman yang ada di luar sana. Kita pengen membuat satu sistem yang berbeda ya. Mungkin ketika zaman dulu itu klasifikasinya lebih ke arah single strain ya. Jadi kayak rancu ya rancu, terus di bawahnya itu ada ryukin ya ryukin, demekin, oranda, terus kelas open seperti itu. Nah, sekarang dengan kita sudah banyak diskusi dengan penggiat ikan mas koki lain, dengan teman-teman senior lain, kita pengen membuat satu inovasi, tapi tetap the value of goldfish-nya tetap ada gitu loh, yaitu setiap strain kita akan bikin 2 kelas. Jadi nanti untuk ryukin, oranda, terus demekin itu akan menjadi 2 kelas, yaitu dua kelas ya, 2 kelas apa 2 sistem ya? Dua kelas. Iya 2 kelas, berarti kelasnya bukan menurut size ya, tapi 2 klasifikasi lah ya. 2 klasifikasi yaitu ekor panjang, klasifikasi ekor panjang, dan klasifikasi ekor pendek. Nah, lalu kalau untuk rancu juga seperti itu ya Mas Bro ya. Nah, rancu juga kita bagi 2, yaitu rancu istilah kita buat mempermudah teman-teman yang ada di luar sana ketika nanti mau dukung kontes kita, yaitu rancu yang sisik sama yang rancu non sisik. Kalau kita bicara ekor panjang sama ekor pendek, kira-kira nggak ada ya kalau di rancu ya. Terkenanya brotel rancu. Iya, aneh ya. Rancu itu brotel aneh ya, bukan memang rancu yang sesungguhnya. Betul. Tetapi ketika kita bicara rancu sisik sama non sisik, sama ya ryukin, oranda, sama demekin yang brotail sama longtail itu, di sini yang kita mau jelaskan ke teman-teman, kenapa sih harus kita pisahin kayak gitu. Mungkin di sini kita bisa tanya pendapat Mas Bro ya, sebagai penggiat ikan mas koki yang dari lama. Menurut Mas Bro, ngelihat, kita ambil sampling aja deh sekarang. Contoh ryukin. Menurut Mas Bro, ryukin brotail sama ryukin shorttail itu seperti apa? Punya kemewahan yang sama atau berbeda nggak sih? Sebenarnya berbeda. Untuk ryukin ekor pendek, ekor panjang, itu keindahan dan bagusnya juga berbeda. Tapi
ada untuk kesenangan orang, kesenangan hobis kan berbeda-beda. Betul, betul. Ada yang senang ekor pendek, ada yang ekor panjang. Nah, kalau untuk ekor panjang, mereka dilihatnya mewah. Oke. Sedap lah kalau dilihatnya, Iya. ya kan? Anggun gitu bro ya. Iya. Oke. Nah, kalau ekor pendek, nah itu dia. Pekernya itu nggak ketulungan, apalagi kalau ngeliat badan bulkinya, aduh sedap bener dah. Enak ya, bulat Enak, banget ya. Bulat ya. Koin gitu ya bro ya. Ya harus ngoin lah kalau Ryukin mah. Tapi ada nggak sih Ryukin brotail yang koin seperti sekoin Ryukin shorttail? Ada. Cuman untuk bodinya nggak sekeker ekor pendek. Oke. Ya. Berarti beda di kekernya ya? Ya. Oke. Beda lah beda. Nah, ketika persepsi itu kita turunkan ini Mas Bro. Kita turunkan ke Demekin. Nah, seperti yang kita tahu Demekin ini kan adalah kalau bisa gue bilang itu mungkin sekitar 70-80% mirip sama Ryukin, cuman beda di mata nih. Betul. Gitu ya, betul. sama di mukanya mulutnya rada perot gitu Agak ya. perot, Agak betul, perot. betul. Tapi kalau secara overall pandangan kita Demekin brotail sama Demekin shorttail itu persepsinya sama nggak seperti yang Ryukin tadi? Sama ya? cuman beda di mata aja. Beda di mata. Betul. Oke, target kita matanya balance gitu ya. Iya. Oke, nah kita beralih lagi ke Oranda long tail ya, atau Oranda yang Shorttail. dulu kita kan nggak ada Oranda Nggak ada ya? shorttail ya. Nggak ada ya? Dari dulu kita main tuh Oranda ya Long tail. biasa long tail aja. Sekarang ngelihat teman-teman penggiat Mas Koki, para breeder ya, para seller yang udah berhasil mengembangbiakan Oranda shorttail, ternyata ada pasarnya bro. Yang kalau menurut gue sih ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Jadi gini, kita mau adain untuk Oranda ekor pendek pun, kan kita pun juga sama untuk mengangkat si petani dan si breeder yang udah cetak. Betul. Ya. Paling nggak bisa untuk meluaskan tren baru atau Iya. ibaratnya kelas baru. Iya, betul. Ya nggak ada masalah sih kalau menurut gua. Ya, ujung-ujungnya akan bisa membuat teman-teman kita yang di sana, para breeder, lebih sejahtera ya. Ya. Banyak variasi yang bisa dia jual. Betul. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau dari Oranda shorttail yang sekarang mungkin Mas Bro sempat memperhatikan gitu, sama Oranda long tail ini ada bedanya juga nggak sih? Kalau untuk itu ya beda dong, jelas beda. Kalau untuk Oranda jujur beda banyak. Di mana kira-kira? Terutama ya di ekor. Ya, Pasti. untuk badan. Secara overall, gimana? Badan. Untuk badan pun juga ya sama, hampir kayak Ryukin, lebih bengkak ya. Iya. Pasti kebulet. Kebulet, Iya, yang shorttail. Yang shorttail. Betul. Ya. Kalau yang panjang otomatis yang long tail otomatis pasti memanjang. Walaupun dia kekar, tapi ngeliat body pasti memanjang. Ya. Nggak mungkin Ngotak sampai gitu ya. Iya. Oke. Manjang lah ya. Nah, tapi utama tetap Oranda lihat pala. Kepala. Oke. Lihat dulu palanya seperti apa. Jadi nggak peduli shorttail, nggak peduli long tail. Tetap pala buat dong. Oranda kepala penting banget. Karena apa? Yang disebut Oranda itu kan bejambul. Betul. Kalau yang bukan bejambul, ya paling kan lu harusnya Demekin atau Ryukin. Ya. Nah, makanya kalau memang udah bejambul, Ya. lihat jambulnya seberapa besar. Betul. Nah, nanti kan ada kelasnya juga dong. Ya. Untuk baby seberapa besar, untuk junior, ya kan? Ya. Nah, kalau misalnya lo untuk baby palanya udah segede senior, Betul. kan jelek juga dilihatnya. Tidak kegedean. seimbang. Nah, kegedean Kurang pala. proporsional ya? Kurang. Enggak lah, bukannya kurang. Enggak proporsional. Tidak proporsional. Menurut Oke. gua. Iya. Tapi nggak tahu ya menurut yang lain kan. Bener nggak, Bori? Iya. Kita dengerin yang senior aja Ya dulu. bukan. Pendapat Oke. kan beda-beda. Iya. Oke, kita ikut. Iya. Sekarang berarti udah jelas ya di sana ya. Berarti karena sudah banyak yang memproduksi Oranda shorttail, sekarang kayaknya udah layak ya kita bikin kelas sendiri ya. Kenapa mesti enggak kalau memang udah banyak yang berproduksi? Yes, Iya dong. setuju. Iya. Iya kan? Jadi dari klasifikasi kelasnya pun dari baby, junior, senior, jumbo. Ya jangan-jangan ikannya udah ada ya bro. Sah-sah aja. Sah saja Adain ya. Bisa aja. kita buka ya. Boleh, Oke, boleh. sah Bori. Berarti kita buka kelas Boleh. Oranda shorttail. Nah, sekarang kita bicara rancu nih bro. Rancu sekarang kita dari Bineka mencoba untuk memisahkan sisik sama non sisik. Tapi mindsetnya seperti ini. Kalau yang sisik berarti dia punya sisik di luar semuanya.
berarti itu kecenderungannya seperti rancu RW merah putih, rancu black gold, ya. Ya sama aja RW sih ya. Iya, ya. Atau rancu red. Kalau kita biasa lihat warnanya ya. Rancu black kurang lebih ya. Nah, baru kita bicara kalau rancu yang non sisik, yang sisiknya di dalam itu kan biasanya warnanya metalik tuh, Bro. Ya, ya, kaliko, seperti kaliko, sakura, kirin. Ya. Nah, kira-kira menurut Mas Bro ada nggak sih karakteristik yang memang sangat berbeda antara rancu sisik ini dengan rancu non sisik? Ada nggak? Kalau menurut gua ada. Ya. Di backbone lebih tebal, yang non sisik. Di backbone lebih tebal. Di non sisik. Yes, ya. di non sisik. Kalau sisik emang agak tipis. Cuman ya tetap kalau untuk overall ya masih bagus lah, tetap bagus. Bagus. Cuman perbedaannya kalau non sisik itu kebanyakan nih, ya, itu backbone-nya tebal. Kalau yang non sisik, ya. Kalau dari backbone berarti memang beda ya, antara yang kecenderungan ya, kita nggak bilang semua. Enggak lah. Berarti rancu RW dari backbone-nya sama rancu yang non sisik sama non sisik dari the backbone-nya beda. Nah, kalau dari kepala gimana, Bro? Sama. Kita bicara kecenderungan ini. Iya. Kebanyakan juga non sisik yang kepalanya lebih besar. Kepalanya non sisik yang lebih besar. Iya, karena kebanyakan mereka kan dari hybrid ya. Iya. Atau memang ya karakternya lebih ke hybrid. Iya, memang karakter mungkin dasar awalnya ya hybrid. Iya, oke. Atau Leoncu ya zaman dulu ya. Ya, dulu lah Leoncu. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah memahami dengan proses yang seperti itu, kira-kira menurut Mas Bro itu kalau kepalanya yang sisik sama kepalanya yang non sisik, ada nggak sih hal-hal yang punya satu ciri khas atau karakteristik yang kuat gitu loh? Oh, kalau kepalanya non sisik, oke, kita referensinya tadi udah kita sebutin RW, red atau black yang kayak gitu-gitu, itu ada nggak sih yang misalkan apakah berbuffalo atau gimana, sedangkan yang real buffalo mungkin nggak ada nih di kaliko gitu. Gimana kalau menurut Mas Bro? Ya kalau menurut gue sih sama aja sih kalau untuk penilaian ya, karena memang kalau lu hybrid ya nilai dengan hybrid ya dong. Iya, enaknya begitu ya. Iya, jadi kalau yang sisik ya udah nilai aja dengan rancu bersisik. Karakternya dia sendiri aja. Iya, karena karakternya udah sama ya. Jadi nggak usah lu rancu sisik lu nilai dengan rancu yang non sisik, kan udah salah jauh. Iya. Mending lu nilai ya dengan yang ininya aja lah, span-spannya aja dah. Tapi kalau zaman dulu kita masih bisa disatuin, Bro ya. Ya karena memang mereka kan dulu gabung, nggak ada istilah rancu RW, rancu non sisik lah apa, pokoknya rancu aja judulnya kan. Apa dulu karena memang jumlah ikannya nggak sebanyak sekarang kali ya? Sebenarnya gini, kayak dulu untuk pencetak ikan seperti ini kurang, nggak sebanyak saat sekarang. Betul. Dulu kan kayak misal dimekin, masukkan ke open kan. Iya, karena masih sedikit. Nah, pencetak untuk opennya paling lu bisa dihitung pakai jari. Ya dong. Paling seberapa orang sih, apalagi untuk wilayah Jakarta. Iya. Bisa disebut anu ya kan. Betul, betul. Nah, kalau untuk saat sekarang hampir dari Jakarta sampai ke Tulungagung, berarti kan udah termasuk Semarang, Jogja, Kediri, apa semua udah bisa untuk nyetak demekin. Ya, bahkan dari Jakarta sampai Tulungagung itu udah jauh kan. Benar. Udah bisa semua untuk cetak demekin. Betul. Ya, layak lah. Ya. Nah, layak lah dimasukin kelas demekin sendiri. Oke, berarti kita setuju ya bahwa rancu sisik yang referensi kita itu lebih ke kirin, kaliko, ya. Balik, Pak. Non sisik. Sorry. Yang non sisik seperti mindset kita itu lebih ke kaliko, kirin, sakura, udah bisa lah kayaknya karena udah kuantitinya udah cukup banyak, layaklah untuk kita adu sesama mereka yang non sisik ya. Karena buffalo ini kan ya mungkin kalau saya sih ngelihatnya itu dari kepala itu cenderung lebih rapi ya, Bro ya. Gitu, kadang kalau hybrid ini kan kadang kepala suka agak berantakan ya. Memang dari karakternya aja udah beda gitu. Jadi sayang banget, padahal kedua jenis ini punya keindahan sendiri-sendiri. Gitu ya. Jadi ibaratnya kita sayang banget menilai dalam satu perspektif yang sama, padahal sebenarnya barangnya beda.
Ya, Setuju emang beda. Ya, makanya sekarang tuh kayaknya udah layak ya kita pisah ya. Layak. Setuju ya Mas Bro ya? Ya gue sih setuju aja sih. Tos dulu dong kalau memang setuju ya. Jadi teman-teman ya udah pada bisa kurang lebih paham kenapa rancu sisik sama non sisik ini pun kita pisah untuk memudahkan kita bisa mengapresiasi keindahan ikan ini masing-masing. Betul. Gitu, yang tebal sama yang tebal, yang kepalanya agak acak-acakan sama yang mereka, yang kepalanya bufalonya yang kadang tanduknya yang kadang lucu ya kalau kita lihat ya, rapi kepalanya gitu, backbone-nya nggak setebal hybrid atau nggak setebal non sisik, ya udah lawannya ya sesama mereka. Ya porsinya masing-masing. Jadi udah paham ya mungkin teman-teman yang ada di rumah dimanapun kalian yang menonton podcast ini. Jadi di situ udah kita pisahin ya rancu, sisik sama non sisik. Tadi udah dijelasin strain-strainnya apa aja nih yang mengcover untuk rancu sisik sama non sisik. Nah sekarang kita bicara kelas yang open lagi nih bro. Berarti kelas open ini sudah kembali ke fitrahnya bro ya? Iya, balik lagi ya. Dari beberapa kontes sebelumnya sepertinya dari pengamatan kita, contoh nih yang baru muncul ini kan kalau zaman kita Demekin bro ya? Iya. Nah kalau yang sekarang itu Oranda Shorttail. Nah berarti Oranda Shorttail ini kan memang masih baru karena udah banyak. Maksudnya kalau Oranda Shorttail ini kemarin beberapa waktu terakhir kan dia turunnya di open bro. Masuk ke open. Dengan asumsi masih sedikit. Nah sekarang semakin berkembang, semakin banyak, kayaknya sama nih udah bisa kita bikin kelas sendiri. Boleh. Berarti yang di kelas open siapa dong bro? Ada Mutiara Jambul, Mutiara Demekin itu pun kalau ada ikannya. Oke. Nah terus atau yang lari dari gen. Kayak misalnya rancu Mutiara, Oranda Mutiara kan keluar dari gen tuh. Iya. Ya, masukin aja ke open. Oke, kalau red cap gimana Mas Bro? Red cap kalau menurut gua masih ke kategori Oranda ya. Ini menurut gua, asumsi gua. Oh gitu ya? Iya, tapi ya nggak tahu lo. Oke. Asumsi gua sih ke Oranda karena ya nggak ada bedanya, cuman ceplik begitu doang kan. Oke. Nah kalau mata balon masuk open ya. Oke, mata balon masuk open. Berarti memang ini adalah satu varian-varian yang memang ya bukan maksud atau gimana, tapi yang mungkin kurang populer kali bro ya. Ya jadi dia kita adu di dalam satu kategori atau klasifikasi yang sama. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi ya harapannya dengan kita bisa mengklasifikasi setiap varian ini atau setiap strain ini menjadi masing-masing punya 2 kelas, harapannya itu bisa lebih rame ya Mas Bro ya. Insya Allah rame. Iya, dan para penggiat mas koki, para breeder sana ngebreednya makin semangat bro. Semangat dong, cuannya juga makin gede. Iya, kalau sudah cuannya makin gede, harapan kita teman-teman penghobi yang teman-teman penggiat mas koki, breeder, seller bisa makin sejahtera. Amin, mudah-mudahan. Ya, seperti itu. Nah, kita bicara lagi. Nah, ya. Mau nanya. Oh, silakan. Nilai open gimana sih? Cara nilai open tuh? Cara menilai open? Iya, nggak sedikit aja lah, bahas sedikit aja. Padahal jenisnya berbeda-beda ya, Om Bot ya. Benar. Padahal bayangin ini, kalau kita mau menilai Oranda Shorttail atau Oranda Longtail, yang kita nilai kan Longtail lawan Longtail, Shorttail lawan Shorttail. Di open itu mata balon, contoh misal mata balon bisa diadu sama Mutiara, bisa diadu sama jenis yang lain. Nah, menentukan pemenangnya gimana Mas Bro? Kira-kira? Balik lagi seperti tadi rancu Buffalo atau rancu RW ya, sama non sisik. Nah, penilaiannya sisik sama non sisik. Nah, balik lagi ke versinya ikan itu tersendiri. Iya dong. Iya. Lu mata balon, balance nggak balonnya? Kerapihan, tetap dong. Ya, kerapihan. Nah, overallnya semua, first impressionnya bagus nggak? Tetap penilaian seperti itu. Jadi balik lagi ke porsinya dia sendiri aja yang kita nilai. Berarti kita lihat sebenarnya secara overall ini layak nggak sih sebagai mata balon yang bagus? Gitu ya.
Jadi ini kita nilai juga. Contoh mutiara, oh ini layak nggak sih sebagai mutiara yang bagus? Betul. Di mana kurangnya nih mutiara? Iya. Di mana kurangnya nih mata balon? Iya. Plus minus. Malah maka yang lebih bagus layak jadi pemenang ya. Oh, gitu layak, ya. Jadi tetap bisa tetap bisa diambil pemenangnya walaupun strainnya jenisnya berbeda ya. Tetap bisa ya. Bisa dong. Oke, ada pertanyaan lagi Om Bot? Nah, udah terjawab nih ya. Siap. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya, kita menentukan ekor pendek tuh gimana sih? Menentukan ekor pendek? Iya. Iya, sama aja sih. Oke, Sama aja, Bot. kalau kita mau menilai ekor pendek sebenarnya begini. Kan memang sudah banyak persilangannya Mas Bro ya. Banyak. Sudah banyak persilangannya. Tapi kira-kira Mas Bro, kalau ekor pendek, contoh kita ambil sampling lagi biar mempermudah teman-teman yang di rumah nonton memahami kelas yang ada di Bhinneka ini. Kira-kira nih, kadang ekor itu memang kalau contoh kita ngambil sampel Ryukin brotail panjang dong, Ryukin shorttail ekornya pendek. Tiba-tiba sekarang ini ada ikan yang memang karena sudah terlalu banyak persilangan, ekornya medium Mas Bro, gitu loh, medium. Menurut Mas Bro tetap bisa kita bedain nggak sih sebenarnya ini mediumnya ini lebih ke arah brotail atau lebih ke arah shorttail, gitu? Atau masuknya ini lebih kemana? Seperti itu. Ya lihat ekor itu sendiri. Kalau misalnya ekor itu larinya ke brotail, ya lihat bentuknya kan juga semua ikan nggak ada yang sama ya. Nggak ada yang sama, betul. Lihat bentuknya, kalau memang lihat bentuknya dia arahnya ke brotail, ya masukin ke brotail. Tapi ya tetap kegebuk juga sih nanti cuma brotail. Iya. Lu masuk ke ekor pendek, karakternya ekornya nggak pendek. Iya. Jadi kalau kita mau sekedar masukin, ketika pun dia ekor medium, berarti kita bisa setuju ya bahwa ekor medium itu bukan pendek. Bukan pendek. Bukan pendek. Medium. Berarti ekor medium tetap bisa kita tarik, paling nggak mau kita turunin di kelas ekor panjang. Ekor panjang. Begitu Bori, ya. Ini ada lagi sedikit. Ya. Buat calon peserta kontes nanti, kira-kira apa aja sih yang harus diperhatiin kepada ikannya gitu? Apakah ada hal-hal yang detailing nggak kira-kira untuk membahas itu? Apa yang diperhatiin gitu, pesan-pesannya buat para calon peserta gitu? Oke, mungkin gue bantu dulu ya, Om Bot ya, untuk menjawab ini ya. Memang di sini kita nanti setuju ya Mas Bro, kita menggunakan tabulasi. Setuju. Iya. Setuju. Tabulasi penilaian dengan angka, dengan range yang sebenarnya nggak terlalu luas. Kita coba pakai skopnya itu ya katakan 1 sampai 5 lah. Di sini kenapa kita memberikan tabulasi? Sebenarnya supaya kita si juri dan si yang punya ikan atau teman-teman penghobi yang ada di luar sana bisa melihat ikannya itu memberikan satu perbedaan antara ikan satu dengan ikan lain dengan diberikan angka. Oh, jadi dia tahu plus dan minus dari ikannya ini apa. Kenapa ikan ini dapat dalam posisi peringkat 5 contoh, dan ikan ini bisa dapat peringkat 1 karena sudah dipisahkan oleh angka tadi. Seperti itu. Nah, maka sebelum kita memberikan angka, tentu ada hal-hal yang harus difokusin ya untuk menilai ikan tersebut, yaitu hal-hal yang detail tadi, Om Bot, gitu. Nah, fokus kita adalah memberikan penilaian itu dari tim Bhinneka sudah membuat satu standarisasi. Ya, semoga teman-teman nanti di sini bisa paham. Kalau nggak paham bisa nanti mungkin admin bisa memberikan nomor untuk bertanya lebih detail lagi sebenarnya penilaiannya seperti apa. Tapi di sini saya coba untuk menggambarkan. Nah, yang mau kita fokusin di situ adalah itemnya itu ada body, badannya ikan, ya, kepala, lalu ada finnage atau kerapihan ikan, lalu ada impresi, ya, lalu ada kematangan ikan. Kalau kita bicara kematangan ini sebenarnya lebih ke arah overall ya. Sebenarnya kayak gitu, lebih ke arah overall ke arah proporsinya. Kayak gitu, Bro ya. Jadi ikan ini udah mateng nih. Berarti kan istilah kita itu, oh ikan ini udah layak lah turun kontes. Ikan ini secara proporsi udah mateng, bahasanya apa ya? Udah jadi. Udah ngebentuk lah. Sudah ngebentuk. Seperti itu. Nah,
dari poin-poin tadi yang udah saya sebutkan itu ada 5 ya. Body, kepala, kerapihan atau vintage, impresi, lalu ada kematangan ya, atau saya sederhanakan ya secara overall ya, overall proporsinya. Nah, kalau dari body itu yang mau kita lihat itu adalah yang dari body itu bobot penilaiannya adalah 25%. Ya, 25% dari 100% ya. Lalu dari kepala itu 20%. Dari kerapihan itu 15%. Dari impresi itu ada 15%. Nah, dari kematangan tuh ikan ya secara overall dan proporsinya itu ada 25%. Jadi kalau di total itu semua ada 100%. Nah, jadi kita kerucutkan lagi. Nanti mungkin admin akan men-share ya di media sosial juga tentang standarisasi kita tuh apa, lebih detailnya. Jadi bisa baca sendiri, cuman nggak apa-apa saya sebutkan. Nah, dari body yang 25% tadi, itu yang mau kita lihat adalah keseimbangan sama kerapihan bodinya. Ya. Nah, mungkin Mas Bro di sini bisa bantu menjelaskan. Nih, kita bicara body ikan mas koki nih. Terlepas dari apapun jenisnya atau strainnya, kira-kira apa pandangan Mas Bro dari 25% yang mau kita nilai body ini, gede ya nilainya, kira-kira keseimbangan itu apa, kerapihan itu apa? Mungkin bisa dijelaskan Mas Bro, seimbangnya gimana, rapihnya gimana kalau body, seperti itu. Keseimbangan untuk body itu emang gede poinnya. Itu yang tadi dibilang Andrew, kematangan ikan, nah itu utama ya, karena memang kalau udah bilang ikan nggak bentuk itu udah pasti enak dilihatnya. Tapi di sini kita bisa Bro, kematangan ikan ini kan itu satu poin sendiri 25%. Nah, kita fokus ke body dulu nih. Oh, body. Ke body dulu. Jadi kalau body itu kita lihat dari 2 tadi ya, seperti kita udah membuat standarnya itu ada keseimbangan badannya, gitu, sama tadi itu kerapihan badannya. Mungkin ada nggak sih sebenarnya badan mas koki itu nggak seimbang Bro? Ada ya? Ada. Jadi seperti gimana tuh? Coba. Untuk badan itu apa ya, kalau digambarin itu kan dia begini ya. Nah, untuk perut sama punuk lah hampir sama kayak ryukin lah, begini. Nah, ada juga untuk ikan yang begini nih. Nah, jadi untuk punuk sama perut dia nggak balance, nggak sejajar gitu ya. Sejajar. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Di belakang sih nggak ada. Nggak ada ya. Di depan aja. Ya? Bunting itu. Ya. Jadi depan begini. Nah, itulah nggak proporsional lah ya. Proporsional. Nah, disebut nggak rapi ya, itulah nggak rapi. Gitu. Oke, jadi memang ke gambar ya, bisa kelihatan. Kelihatan lah, kasat mata kelihatan lah. Oke. Jadi teman-teman udah jelas ya, dari keseimbangan body ikan koki itu yang kira-kira layak mau diturun kontes itu ya berarti harus kita perhatikan tuh keseimbangannya, karena kadang perut ada yang di depan. Ya badannya gitu ya kurang enak. Perutnya ya? Perut bukan perutnya badan. Di depannya ya. Oke. Nah, berarti kalau udah kayak gitu kan kurang rapi juga Bro ya. Ya nggak enak dilihatnya. Iya benar. Nah terus kita masuk yang kedua nih mengenai kepala. Nah, kepala ini 20% yang dilihat itu adalah ukuran contoh nih. Kalau kita bicara rancu, kita ambil sampling gampang aja dulu deh. Tadi kan ketika kita bicara badan tadi Mas Bro ngambil sampelnya ryukin. Iya. Nah sekarang contoh nih kepala nih. Kepala kita ambil sampelnya dulu deh. Nggak apa-apa ryukin lagi. Nah kira-kira kalau 20% itu kepala ryukin itu kita mau dilihat di sini ukuran kepala. Kalau ryukin tuh kira-kira kepalanya harus makin besar atau makin kecil Mas Bro? Makin kecil dong, ukuran makin besar kayak apa ya? Nanti kayak pakai helm Bro. Oh gitu, bagus ya? Jelek lah, bukan kurang bagus. Nah, terus untuk mulut juga sejajar dengan pangkal ekor ya? Sejajar. Nah, kalau misalnya dia udah pangkal ekor di atas, ya nanti ngerusak ikan itu sendiri, bakalan ikan bakal nonggeng kan. Nah, tapi tetap penilaian juga kan kurang. Penilaian kurang. Karena nggak sejajar dengan mulut. Ya berarti kita lihat kepalanya ini harus kecil pertama, sejajar sama pangkal ekor. Nah terus kalau berarti di sini kan tadi diambil poin kita itu sama seperti yang sebelumnya, ukuran kepala sama kerapihan kepala. Kan gitu. Kita ambil sampling ryukin. Berarti kalau bisa ryukin tuh kepalanya kecil ukurannya. Kalau rancu
berarti harus besar. Iya. Kalau oranda Ya harus besar. harus besar. Nah, kalau Rikin harus kecil, oke, berarti udah clear di situ. Nah, kalau kerapihan, kira-kira kerapihan kepala Rikin itu seperti apa, Mas Bro? Hati-hati nih yang sering salon nih. Gimana jelasin. Ya gini. Kalau untuk salon sebenarnya nggak ada masalah ya. Ya, kita udah sepakat nih. Ya. Salon kita sah. Nggak ada masalah. Selagi Tos dulu. Salon soalnya kita sama-sama. bukan, maksudnya gini. Oke. Lu mau salon seperti apapun, selagi nggak mengganggu tuh ikan, menurut gua nggak ada masalah. Iya. Kecuali abis lu salon, lu kontesin masih ada luka. Anggap menurut gua nih, Iya. anggap ikan tuh cacat. Iya. Masih berdarah, Bro, palanya. Ya Bro. makanya, Iya. iya kan? Iya. Nah nanti kalau juri nggak menilai sakit hatinya nih peserta, Iya. iya kan? Iya. Harusnya ya peserta harus lebih hati-hati dan sayang juga uang pendaftaran dong. Iya. Kalau Berarti- sampai nggak dinilai sama juri. Iya, berarti kalaupun mau di salon, kalau boleh ya berarti kalau enggak ya jauh-jauh hari ya. Iya. Supaya Masa harus gua terangin kan nggak mungkin. ya, maksudnya kan berarti tidak ada yang salah. Nggak ada masalah. Selagi ketika turun kontes ya tidak terlihat seperti habis dipapas, habis Terlihat sebenarnya juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Apalagi kalau yang ya biasa nyalon lah, pasti tahu ya Om. lihat. Nah ini ikan salonan. Tapi kalau memang masih nggak mengganggu tuh ikan, maksudnya dengan lukanya ini dia udah sembuh, berarti kan udah nggak mengganggu dong. Iya. Ya nggak ada masalah lah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah lah. Oke, nah berarti kalau kayak Ryukin tadi kita bicara tentang kerapihan kepala di salon, berarti nggak masalah, yang penting nggak mengganggu. Iya. Yang kedua, kalau nih banyak juga kasus kan di ikan wasoki, mulutnya menyong, Bro. Ya, itu udah ikan cacat bro. Oh gitu ya, berarti nggak rapi ya? Ya nggak rapi lah. Tapi Oke. yang balik lagi sih istilahnya yang tadi gue bilang, sampai sejauh mana toleransinya. Oke. Tapi kalau menurut gua pribadi, Iya. ya ikan cacat. Oke, berarti kalau dapat penilaian 1 sampai 5, berarti kira-kira nih, Bro, kasih berapa? Ya nol lah kalau gua. mah. Oh ya, mungkin buat teman-teman ya. Jadi mulut menyong itu gimana ya? Kayak gini kali ya mulut menyong ya. Jangan ketawa ya teman-teman ya. Begitulah kurang lebih ya. Iya. Mulutnya menyong nih, banyak ya Mas Koki kayak gitu ya. Karena mereka sendiri nih ya, body bagus. Ini bagus. Ya, semua lah bagus lah ya. Iya, iya. Apalagi warna. Pesima dong. Iya. Mulutnya menyon. Orang kan nggak bakal ngeliat itu ikan menyon karena udah bagus nih Udah ikan. bagus ya. Iya. Makanya di sini teman-teman para penghobi ya udah kudu teliti. Harusnya. Ya. Detil dalam memilih ikan. Apalagi beli ikan mahal bro. Oh gitu ya. Iya, harus Oh, teliti lah menurut Iya, gua. itu Ya saran pesan-pesannya. aja ya bro ya. Iya, oke. Hanya saran ini mah. Iya. Nah, kalau kita bicara rancu nih, kepala, kita bicara kepala. Ada rancu itu yang memang kalau dia udah gede nih, udah mungkin senior up, yang jambulnya itu sampai menutup mata. Nah, kira-kira menurut Mas Bro gimana? Itu ada hubungannya nggak sih dengan kerapihan? Apalagi kita bicara hybrid ya. Kalau menurut- yang non sisik. Ya. Nah, itu gimana? Yang Menurut kepalanya gua sih berkeliti, kalau gimana? untuk pala berantakan nih, selagi masih lu bisa nyalon rapi dan bagus, Iya. nggak ada masalah. Yang Nggak ada penting masalah. satu, mata jangan sampai ketutup. mata jangan sampai ketutup ya. Berarti ya bisa-bisa lu lah nyalonnya seperti apa. Oke, kan iya. gitu. Berarti yang penting kalau rancu, kalau matanya ketutup berarti kategorinya tidak rapi. Rapi. Kalau matanya kelihatan berarti rapi gitu ya. Iya dong, kan nilai plus minusnya ada. Iya, itu- bukannya nggak bakal bisa juara, bisa Iya, bisa. juara, walaupun juara 6 ya. Oke. Ya, berarti teman-teman udah clear ya. Jadi kita sudah ngambil satu analogi dari beberapa strain, semoga bisa nangkep. Nah, kita lanjut ke penilaian yang nomor 3, yaitu vintage atau kerapihan. Nah, kerapihan ini banyak yang mau kita lihat, walaupun sebenarnya dari segi kerapihan ini cuma 15%. Yaitu kalau kita bicara kayak di oranda, ryukin, dan ya intinya ikan-ikan berdorsal, yaitu kerapihan dorsal, lalu ada kerapihan ekor, sirip dayung, sirip perut, sama anal fin. Ya, kalau menurut Bro, seberapa penting kerapihan
dari kategori yang tadi saya sebutin, dorsal, ekor, sirip dayung, sirip perut, anal fin. Ya kalau rancu kan gak ada dorsal. Nah, tapi secara overall gimana menurut Bro? Ya kalau menurut gue ya sangat penting juga lah, apalagi lu sirip ya. Dorsal. Lu melengkung aja udah mengurangin poin. Melengkung tuh melenting gitu. Doyong lah, doyong. Nggak Oke. tegak begini. Kurang tegak, iya. Ekor. Ekor narik sebelah, udah ngurangin poin dong. Ya, masuk gitu. Iya narik sebelah lah. Ya, Narik oke. sebelah. Kalau Ngurangin dua-duanya narik? apa ya dibilangnya, kayak orang ngedayung dong ya. Iya. Begini. Kurang dong berarti. Pribadi Ya, kurang. Tapi ya nggak tahu yang lain. Berarti harus gimana Bro? Idealnya? Ya Kalau ekor itu? 2 lah, 1 lah. Ya berarti maksudnya poinnya. dia tarikannya harus balance, kiri kanan. tetap Oke. balance. Nah, kalau dari ekor sirip dayung, nah sirip perut, sirip dayung tuh yang buat dia Sirip berat, dayung ya? ya, tapi kalau balance sih ya, kalau untuk melengkung ya sah-sah aja sih menurut gue ya. Tapi ya balik lagi sih Mungkin- sebenarnya untuk kerapihannya tetap mengurangin poin juga. Mengurangin poin juga ya. Hanya mengurangin poin juga lah, nggak dikategorikan ikan cacat lah ya. Tapi kalau kita bicara, oke, kita ambil sampling lagi buat teman-teman di rumah supaya lebih nangkep. Nah, dari segi kerapihan ini ya, sirip-sirip apalagi ikan-ikan yang berdorsal yang punya ekor-ekor panjang. Baik tadi Ryukin Brotel, Demekin, Oranda, apalagi. Kira-kira menurut Bro kalau kita ngambil kategori size deh dari baby ke junior, perlu prima nggak sih? Iya dong. Wajib. Wajib. Terutama baby. Terutama baby. Baby sampai ke junior. Oke. Lu minus dikit aja lu nggak usah sebenarnya. Lu kasih toleransi yang menurut gue ya. Iya, iya. Karena apa? Untuk baby ke junior, lu dibilang perfect ya emang nggak ada yang perfect lah. Betul. Paling nggak ya lu menyerempet-nyerempet perfect lah. Oke. Untuk baby. Karena Yes. apa? Lu baby untuk dorsal ataupun ekor lu udah kelihatan minus aja, apalagi lu ke depannya. Iya. Itu udah makin hancur. Udah makin parah ya nantinya Ah. ya. Terutama lu untuk di baby dah harus super ketat dah. Ya harus super ketat ya, Ya. super detail ya. Detail berarti. lah, ya. Nah, berarti kalau dari di atasnya junior, senior. Senior, jumbo, super jumbo. Ya menurut Bro toleransi gimana? lah. Ada toleransi. Banyak. Banyak toleransi. Apalagi ya? untuk kesuju ya banyak lah. Karena apa? Lu untuk ngegedein tuh ikan untuk serapih mungkin nggak segampang yang kita mau ya kan. Iya. Karena memang itu kan makhluk hidup ya. Betul, betul. Jadi toleransi itu tetap sebenarnya ada. Oke. Dan banyak lah untuk ikan jumbo kesuju harus ada lah. Harus ada ya. Harus ada dong. Ya, namanya ya dari umur juga, Ya. dari faktor groomingan ya. Ya. Jadi tetap ada ya. Nah, oke, berarti kita anal fin. Analvin. Nah, ini juga nih banyak yang nanya-nanya nih. Mungkin di sebelahnya Om Bot nih ya, mungkin teman-teman pemirsa nggak tahu nih ada namanya Om Bambang Asoy, asistennya Om Bot. Oh, iya. Ini selalu ribut nih mengenai masalah. Kita ambil sampel aja dulu. Secara general anal 1 sama anal 2. Terus nanti kita bicara rancu, ekor belah sama nggak belah. Nih, ini mungkin bisa menjawab nih buat teman-teman yang penasaran ini, ya. Kita bicara secara general setiap strain ya. Anal 1, anal 2, gimana pandangan Bro? Kalau untuk anal 1 center ya, waduh lebih bagus ketimbang anal 2 yang ngejengkang. Oke, Iya kan? Center lo di depan, di tengah, itu bakal ketutup dengan ekor. Oke. Dan anal 2 pun, ya terutama rapi ya anal 2. Nah, ada pun anal yang ngejengkang itu dalam arti kata keluar dari ekor. Ya, menurut gue sih itu minus. Minus ya. Minus. Ya. Tapi ada toleransi nggak kira-kira? Ya, toleransi seperti apa ya? Dilihatnya juga untuk berenangnya nyangkut, Bro. Oke. Ya, jadi Iya kan? intinya sebaiknya jangan keluar. Ya. Oke. Nah, kalau anal itu upside down. 2 nih. Tapi upside down. Jinjit. Ya, jinjit. Agak satu ke bawah sama ke atas itu gimana? Untuk ikan ekor panjang atau rancu? Kita mulai dari ekor panjang dulu. Toleransinya selagi lu nggak ngeganggu tuh ekor, menurut gua nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Oh gitu. Berarti Daripada lu ngejengkang keluar, mending jinjit tapi masih ketutup ekor. Oke. Jadi karena dia ketutup sebenarnya kita nggak perlu terlalu mempermasalahkan asalkan dia ada di bawah ya. Kategorinya. Masih ketutup lah. Ya masih ketutup, upside down ya gitu Iya. ya. Nah kalau muntir, ngelipet,
muntir ya, apa ngegulung kayak gitu? Melintir gitu. Melintir. Nah, itu gimana? Keluar apa enggak nih? Enggak, di dalam. Ya mau dikategorikan minus juga boleh, cuman masih ketutup ya menurut gue sih nggak ada masalah. Cuman ya balik lagi, Berarti diminusin aja ya? diminusin aja. Iya, mendingan. tapi tetap masih bisa kontes dong. Masih dong. Oke, yang masih. penting tetap rapi di bawah. Iya. Ekor. Kalau anal 1 center di tengah. Betul, lebih bagus dah. Pasti Lebih rapi bagus. dah. Pasti rapi ya. Asal jangan dijidat bro. Iya. Susah bro. Nah, kalau rancu tadi kita bicara ekor belah sama nggak belah. Gimana? pandangan? Nggak ada masalah lah, dipermasalahin apa ekor nggak belah. masalah ya? Kecuali lu ekor rancu nggak belah kayak tanah Sabah. Nah itu baru jadi masalah. Oh. Tanah Sabah apa tanah Sabah? Tanah Sabah. Tanah Sabah. Nah itu yang masalah. Oke. Kalau masih ngefi itu ekor walaupun dapet, menurut gua sih sah-sah aja bro. Oke. Nah, kalau dia itu berarti nempel, kalau misalkan ada beberapa ruas nempel tuh nggak layak ya? Ya enggak lah kalau untuk nempel. Tapi kan biasanya yang nggak belah itu kan paling ujung ya Ujungnya kan. aja. Nah, kalau lu sampai ke tengah nggak belah, ya minus lah bro. Iya. Kalau itu udah keterlaluan. Iya. Oke, jadi di sini udah clear ya bahwa sebenarnya ya mau rancu ekor belah, nggak belah, ya nggak apa-apa Ya, nggak ada sebenarnya. masalah sih. Nggak ada masalah. Lagi pula kadang kalau ada pun belah bro, tapi dia rapi, kadang kan nggak kelihatan bro. Nah. Ya kan, masa kita harus tangan kita masukin ke akuarium Iya. terus juga buka-buka, wah, nanti kan Rusak mati, ikan. rusak ikan Iya. kan. Kan Panitia orang dikomplain. Aduh, pusing kita, ntar drama lagi mas. Ih, Bro. jangan. Pokoknya mau jangan ada drama lah di antara kita. Ya nggak Bori? Damai aja. Nah, Ngopi dulu. kopi dulu. Kalau jinjet mas bro, itu gimana jinjet mas bro? Jinjet apa nih? Jinjet ekor dong, iya. Ya minus lah kalau kata gua mah. Oke. Toleransinya di mana? Udah ketahuan ikan itu kan Jinjetnya seruas lah, tetaplah minus lah. tetap minus ya. Ya, tapi kembali lagi minusnya itu kita akan compare sama ikan Ya. lain. Karena kan nggak ada ikan yang sempurna mas bro. Nggak ada dong, nggak Oke. ada dong, nggak ada. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di sini, dari keseruan kita tadi bicara tentang kerapihan ya, mulai dari dorsal, ekor, sirip dayung, sirip perut, anal fin, yang berhubungan dengan kerapihan, apapun itu ya plus minusnya tetap di situ persentasenya cuma 15. Ya, jadi kembali lagi nanti ending daripada penilaian itu yang akan di average ya secara sama panitia berdasarkan hasil poin-poin yang dilakukan oleh penilaian yang dilakukan oleh juri. Jadi nggak masalah, gak usah khawatir ya mas bro. Nggak usah khawatir. Kalau ada jinjit dikit atau mungkin agak apa istilahnya tadi ekornya apa analnya upside down gitu, agak jinjit dikit, oh nggak boleh, nggak ada kayak gitu ya. Kan sekarang sistemnya tabulasi, ada poin yang lain. Ada poin yang lain, jadi bisa membantu nilai itu ikan. Insya Allah dibantu. Nah, lalu yang keempat nih, ya berarti vintage kerapihan, mudah-mudahan teman-teman udah paham, ya. Yang keempat ini mengenai masalah impresi. Nah, impresi itu ada 3 hal yang kita sorot ya, yaitu adalah keaktifan tuh ikan. Sama ya, tadi impresi ini tetap 15% sama kayak vintage atau kerapihan, yaitu yang kita center itu ada dalam impresi itu ada keaktifan, warna, sama gaya renang ya. Keaktifan, warna, sama gaya renang. Nah, menurut bro gimana mengenai masalah 3 variabel yang saya sebutkan barusan dalam memberikan impresi ke mata juri? Menurut bro itu seberapa penting, atau gimana pandangan bro terhadap hal itu? First impresi ya, gaya renang. Ya, impresi ada gaya renang, warna, dan keaktifan. Ya terutama ikan aktif dulu ya. Aktif. Udah aktif. Aktif itu gimana? Maksudnya dia masuk Ya, osis gitu? ya banyak gerak dong. Banyak gerak. Jangan istilahnya ngeliat lu kesima nih. Iya, Ikannya gimana? bagus. Iya. Tapi ngejedok aja. Kalau kata orang Jawa, ngejedok bae gitu. Ngejedok tuh gimana? Ngejedok tuh diam kepalanya. gitu. Oh, diam. Nah, iya. sekarang untuk para juri, lu untuk cara nilainya apa kalau ikan itu diem aja gitu? Diamnya ngadap belakang, ngadap samping, ngadap depan ini bro. Ya emang kalau yang kurang ajar mah ngadepin belakang. Oh, itu lebih kurang ajar. Kurang ajar, mantatin nih Iya, berarti ya. mantatin. Itu kurang ajar. Ya. Ada kan kayak gitu bro?
Ya ada sih banyak Ada aja. ya. Nah, Ya. kalau dia diam nih kan, ngejedok tadi istilahnya diam gitu. Tapi dia diam di bawah, tapi ngadap nyamping nih. Atau katakan dia ngadap depan, mukanya dikasih tapi dia diam. Menurut Mas Bro gimana? Ya untuk poinnya sekarang gini loh, lu kalau mau nilai ikan diam gitu, yang mau dinilai apa? Lu renang aja dia nggak renang gitu kan, diem aja. Lagi ngadap badan kali, Bro? Ah ya udah, kalau menurut gue sih gue mending gue lewatin. Oke, gitu ya. Iya dong. Berarti harusnya gimana nih? Ya agresif lah paling nggak. Agresif. Iya. Oh, gitu. Kasihlah dia istilahnya joget-joget dikit, Oh, ya kan. berarti dia harus berenang ya. Harus kiri berenang kanan, minimal atas bawah. bolak-balik lah. Bolak-balik. Oke. Nah, itu kalau dari keaktifan. Berikutnya apa tadi? Warna. Warna gimana? Ya warna mah relatif lah ya. Relatif lah. Jangan istilahnya nanti mentang-mentang ikan hijau atau ikan nggak ada warnanya nggak dijuarain. Padahal ikan itu bagus Bagus, ya. ya. Overall bagus, renang bagus. Pengalaman ya? Ya seperti itulah. Oke. Ya istilahnya nggak harus warna ikan bagus, ikan itu pasti bagus, nggak mungkin. Belum tentu. Iya, Jadi iya. adapun ikan masih hijau atau masih mentah lah dibilang Iya. ya, itu udah jadi untuk struktur badan, gaya renang bagus, Iya. agresif apalagi. Oke. Gitu. Bisa kita turunin kontes. Gak usah takut. Gak usah takut bro. Apalagi warnanya udah keluar ya Mas. Ya. Bro? Itu akan menambah nilai ya. Pasti dong, nilai plusnya banyak dong. Oh, oke. Ya, berarti ya, jadi kalau teman-teman punya ikan yang warnanya belum mutasi, tapi secara struktur dan tadi poin-poin yang udah saya sebutkan itu sudah mencapai itu semua, gak usah takut ya Mas Bro. Yoi dong. Nah, berarti yang terakhir ini gaya renang. Nah, ini gimana nih gaya renang nih? Ya, gaya Kalau renang saya ini- guru olahraga nih gaya renang tuh ada gaya bebas, gaya dada. Apa perlu ikan itu kita lihat gaya apa nih? Gaya dada, gaya gaya renang yang gimana? Dibilang penting ya sangat penting juga ya, karena gaya renang itu kan buat penambah poin juga, dalam arti kata untuk lihat ikan renang kan ada juga kan, kalau memang ikan itu sakit kan ada yang miring-miring jalannya, Miring-miring. iya kan, Iya, iya. ya mengurangi poin. Berarti berenangnya nggak boleh miring. Ya nggak boleh dong, lo harus sesuai karakter ikan dong. Kalau dia agak ini bro, kayak apa nunduk. Nunduk. Ah, itu gimana itu? Itu pasti orang Jogja di keraton dia ada ikan tuh. Ya nggak boleh lah menurut gue lah. Oh, Ya nggak boleh. struktur ikan lah seperti apalah kan gitu. Oke. Kalau kebanyakan nunduk ya, kalau menurut gue ya ngurangin poin lah. Tapi bukannya biasanya kalau rancu udah gede itu dia agak rada nunduk mas bro? Biasanya. Toleransi nggak sih? Wah. Untuk gedenya seberapa? Kalau lu timbang senior itu nggak mungkin. Kalau lu udah jumbo sampai ke suju ada kemungkinan. Ya karena kemungkinan. memang porsi kita kan kasih makan dengan sinking ya. Ya. Pasti kebanyakan ikan pasti nunduk. Oke. Gitu. Oh jadi gara-gara itu. Menurut gue bisa karena menurut. dengan pengalaman gue yang ada, Iya iya iya. iya. ikan itu awalnya tidak nungging, bisa nungging karena dengan air tinggi, terlalu tinggi, begitu dia selalu makan sinking apa, jalan begini bro, Oke. nunduk bro. Itu menurut pengalaman gua, tapi ya nggak tahu lo. Jadi kalau senior ke jumbo, super jumbo masih bisa ditoleransi. Masih lah menurut gua masih. Tapi kalau junior ke Baby. harus ya harus gaya renangnya normal harus lah. balance ya, kepalanya harus naik ya. Yoi dong. Oke, nah di situ udah jelas ya. Tadi berarti mengenai masalah warna, gaya renang dan keaktifan itu cukup penting dalam kita memilih ikan. Ya tentunya kembali lagi ketika dia baby, junior, harapan kita adalah ikan tuh suku prima bro ya. Setuju. Senior, jumbo, super jumbo, ya ketika ada ya istilahnya kayak yang tadi itu agak nunduk, ya itu bisa ditoleransi lah dengan gaya renang tertentu. Nah sekarang yang terakhir ini, ya kematangan, ya kematangan atau again saya sederhanakan, yaitu berarti secara proporsi yang proporsi secara overall nih, ya tentu ikan itu harus mateng secara struktur anatominya. Nah, kira-kira itu yang gimana, bro? Yang mateng itu gimana? Pasti Kayak yang gitu. terlihat jelas di body ya. Body, oke. Body. Nah. Itu 25% loh, bro. Ya masalahnya gini bro, kalau lu misalnya ikan bagus nih, Bagus. tapi ikannya masih manjang, kan masih bisa disebut ikan ini Belum jadi. belum mateng kan? Belum mateng. Lu mau dinilai apanya? Bener. Masih gempeng. Cuman mau dinilai kerapihan. Iya. Iya dong. 15% tadi. Mangkasna. Padahal ini 25%. Berarti harus gimana, bro? Ya harus bener dibilang mateng ya bener. Ya. Harus mateng. Kalau menurut kita ya apa ya?
Dibilang jadilah, udah jadilah Iya. nih ikan nih. Apa itu? Gemuk. Gemuk, gempal, keker. Kayak gue dong. Kalau kegedean. Bloating. Oke, berarti ikan tuh harus keker lah ya, keker, gemuk gitu ya. Ya nggak harus keker juga sih bro. Ibaratnya Iya. lo balance lah, bisa balance lah dengan keseimbangan itu lo, ekor, badan gitulah. Berarti gemuk lah ya, gemuk Iya, itu gemuk. wajib ya. Wajib dong. Iya. Koki untuk wajib. gemuk. Kalau dia kurus awana berarti. Iya. Oke. Nah, berarti kalau dari kematangan itu bisa ada impact nggak sih, Bro? Misalkan kayak nih, ini mungkin teman-teman yang banyak kurang paham kadang tentang posisi analvin, karena saya ngelihat kematangan itu kadang ada konektivitas hubungannya dengan analvin. Karena kadang kalau ikan yang belum matang itu ya, kalau perutnya belum turun itu kadang analvinnya tuh masih di luar, Mas Bro. Masih gantung ya? Masih ngegantung kayak gitu. Tapi kalau dia sudah matang, itu analvinnya paling nggak setengah udah ngumpet lah Iya, di bawah bisa ekor. masuk ya. Menurut Bro ada persepsi ke situ nggak untuk menilai kematangan ikan? Nggak ada sih menurut gua. Kalau itu kan karakter ikan itu sendiri ya bro. Kalau memang lo analpin ngegantung, lo bakal masuk dengan perutnya ke belakang. Menurut gua paling sekitar 60-70% lah. Oke. Bisa ya. Bisa. Selebihnya Ya, tapi ya istilahnya kalau dari bahan aja analvinnya udah terlalu jauh sama ekor bawah. maksud gua udah begitu. Susah. Susah. Ya, tapi kalian nggak misalkan udah masuk seperempat. Nah, ada kemungkinan di atas 50% tadi ya, 60-70%. Ketika dia udah finish bisa kebantu enak ya. sama perut ya. Iya. Dengan gempalnya perut atau gemuknya perut ini Iya. dia mungkin bisa kebantu. Bisa kebantu masuk jadi finish ya tuh ikannya. Ya, Enak ya dilihat ya. Enak dilihat. Nah, jadi kurang lebih tadi teman-teman yang mungkin dengar di rumah ya, kita udah ngejelasin mengenai masalah standarisasi yang udah dibuat komunitas Bhinneka ya. Tadi kita udah bicara body dengan kedetilannya, semua variabelnya, begitu juga dengan kepala, finish, impresi dan kematangan ikan. Harapannya di sini dengan teman-teman yang menonton podcast ini, saya udah sama ahlinya, sudah lebih paham kira-kira ketika nanti kita mau kirim ikan, target kita ikan yang seperti apa yang akan kita turunin ya Mas Bro ya. Setuju ya. Gitu supaya juri-juri kita ini makin sulit dalam menilai ikannya. Jangan Ya. kasih mudah. Iya dong. Iya gitu ya Mas Kasih Bro ya. tantangan terus. Oke. Nah, dari Om Bot ada pertanyaan lain kira-kira? Ini mungkin pertanyaan yang terakhir kali ya. Oke, gimana? Lupa dah tuh. Nah, ini mengenai sesi-sesi, apakah ada dari juri itu, apakah ada sesi tanya jawab? Kalau mungkin peserta misalkan mau nanya kenapa ikan saya yang ini juara atau yang ini enggak gitu. Kira-kira gimana nih menurut? Oke, kalau saya ya sebagai panitia ya, menurut saya hal itu ketika kita sudah membuat satu modifikasi dalam satu sistem kontes, perlu kita melakukan hal ini secara konsisten. Karena memang yang kita khawatirkan informasi itu simpang siur Mas Bro. Kadang dia browsing di Google, kadang ya maaf nggak ada maksud ya, tapi ya ketika saya bermain ikan di tahun 2010 udah ada Google waktu itu. Saya browsing, memang banyak informasi yang kurang akurat. Sekarang mungkin referensinya sudah lebih banyak, tetapi kadang semakin banyak pun informasi semakin membingungkan. Simpang siur. Simpang siur, yang Iya. benar yang mana? Ya kalau memang Google itu bisa menjawab semuanya, berarti kita sekolah ini nggak perlu. Ya, kenapa sekolah itu perlu? Supaya semuanya bisa lebih fokus, mengkerucut dalam memahami standarisasi tertentu. Nah, sekolahnya untuk tahu mana ikan bagus, mana ikan yang kurang bagus, kirimlah ikannya ke kontes. Inilah ajang edukasi kita ya Mas Bro ya. Setuju, Iya, betul, supaya ya. teman-teman yang di rumah pada tahu, oh ya ikan gua memang ikan bagus, oh ikan gua ternyata masih ada PR-nya dan segala macamnya. Jadi kalau menurut gua nanti di Bhinneka kita akan siapkan waktu di hari Minggu setelah sudah selesai penjurian di hari Sabtu akan ada sesi tanya jawab. Tapi kan juri kita ada 3 nih. Ya, ada yang terhormat Mas Bro, ada yang terhormat juga Ngeri, Bro bener. Ivan orang Bandung, ada Mas Bro Diki yang orang Semarang,
Nanti ya paling tidak akan ada juri yang hadir di hari Standby. Minggu, standby. Jika nanti teman-teman peserta ingin menanyakan tentang kurang dan lebih mengenai ikannya, mungkin bisa menjawab pertanyaan Om Bot. Seperti itu Om Bot. Oke, kalau begitu semoga ya buat teman-teman yang ada di rumah yang akan mengirimkan ikannya untuk turun di kontes kita Bhinneka, ya semoga nggak usah ragu-ragu, ya bisa lebih paham untuk bisa melihat ikan yang layak kontes seperti apa dengan menonton podcast kita. Oke, mungkin itu dulu yang kita bisa sampaikan buat teman-teman yang ada di rumah. Tetap semangat, tetap antusias dalam grooming ikan mas kokinya, supaya nanti kita bisa ketemu di tanggal 19 sampai Agustus ya, Sabtu sampai Minggu di Racer Cibinong ya. Sampai ketemu kawan-kawan, kita ketemu lagi di kontes kita Bhinneka di tanggal tersebut ya. Untuk Mas Bro, kita dari panitia mengucapkan terima kasih ya, udah mau ikut dalam podcast kita, udah mau berbagi informasi. Pengalamannya udah 50.000 tahun teman-teman ya, sangat berharga ya. Saya aja masih kalah nih ya. Jadi ini termasuk salah satu guru saya, apresiasi banget. Terima kasih udah membantu kita sharing sama teman-teman yang menonton ini ya. Kita ketemu lagi nanti di arena Mas Bro. Siap, ya. siap. Terima kasih. Say hi ke teman-teman. Oke, bye-bye teman-teman Bhinneka.